Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Isma. Saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah memahami tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Dan kami dari kelompok 4, perkenalkan nama Anda. Nama saya Muhammad Arifin sebagai penyanyi. Nama saya Muhammad Rizky, saya sebagai notulen. Saya Alvin Kesha sebagai anggota. Nah, bagus. Yo, langsung. Monggo penyanyi. Pendidikan sejatinya adalah suatu yang memiliki peran sebagai fondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin dan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar tidak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya adalah peningkatan tingkat pendidikan yang berjalan dengan baik secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Dalam lingkup yang luas, pendidikan bisa dikatakan sebagai proses untuk membawa pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang akan digunakan untuk menjadi warisan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya. Proses pembelajaran ini dimulai dari pembelajaran latihan hingga pengetahuan. Tujuan juga bisa menjadi salah dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan keberhasilan dan keterampilan yang akan bermanfaat di diri dan orang lain miliknya. Dalam konteks yang lebih, pendidikan bisa dikatakan sebagai sekolah. Sekolah merupakan tempat bagi siswa atau murid untuk melakukan proses pembelajaran dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan menjadi pengalaman tentang sesuatu yang membuatnya menjadi seorang ilmu yang lebih dari. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah pengembangan potensi dan kecerdasan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun sebelum berlanjut membahas tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kita perlu melihat dulu perkembangan tujuan pendidikan dari awal kemerdekaan hingga yang terbaru. Berikut ini adalah tujuan pendidikan yang pernah disahkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Satu, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945. Ampun pele. Tujuan pendidikan negara Indonesia adalah membentuk manusia seusia yang cakap serta menjadikan warga negara yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air Indonesia. B. Pasal 4. Berdasarkan bab 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan dan pengajaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan tersebut secara langsung disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung pada kelima sila Pancasila serta tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan menurut UU Nomor 2 Tahun 1945 setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menjadi dasar dari tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan zaman akhirnya membuat pemerintah era Presiden Soeharto pada waktu itu melakukan penambahan pada tujuan pendidikan Indonesia. 3. Tujuan pendidikan menurut UUD Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
dasar pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta normatif tentang pendidikan negara ini memiliki ketentuan dengan undang-undang sebelumnya. Tujuan pendidikan menurut para ahli. 1. Profesor Dr. Doni Dewi. Doni Dewi sebagai pakar pendidikan mengubah tujuan pendidikan berdasarkan suatu proses pengalaman. Menurutnya pendidikan bukan suatu proses pengalaman. 2. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan Negara Indonesia yang pertama mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan dalam tumbuh kembangan anak. 3. Aristoteles. Menurut filsuf asal Yunani Aristoteles, tujuan pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. 4. Menurut Al-Ghazali, filsuf asal Timur Tengah, Al-Ghazali tujuan pendidikan adalah proses menjadi manusia yang sempurna. 5. Menurut Umar Tirtahaja dan Lasulo mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan sebenarnya memiliki nilai-nilai yang bersifat abstrak. 6. Ahmadi. Selanjutnya tujuan pendidikan menurut Ahmadi terungkap pada karyanya yang berjudul Ilmu Pendidikan. Ahmadi berpendapat bahwa tujuan pendidikan menurut pandangan agama Islam adalah untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kecerdasan, kepatuhan, kesehatan, dan ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya. Menurut Suradi, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan, Teori dan Aplikasi, Suradi berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu hasil dari refleksi yang akan didapatkan sebagai hasil dari proses pembelajaran atau penyampaian. 8. Menurut Haji Al-Hamsyah Ratu Prawira Negara. Haji Al-Hamsyah Ratu Prawira Negara, tujuan pendidikan nasional adalah suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi pendidikan untuk menyampaikan untuk menyiapkan seluruh manusia dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. 2. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat tiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Silakan yang mau bertanya. Monggo. Saya juga Amelia Zahra ingin bertanya jenis-jenis pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Zahra. Saya ingin bertanya apa fungsi pendidikan. Saya Nabila Aska, saya akan bertanya, jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan informal. Saya Wada Faiza ingin bertanya, apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan akan dibuka nanti setelah kami menjawab. Pertanyaan dari silakan jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pertanyaan dari Amal Sabra, apa fungsi pendidikan?
Fungsi pendidikan seperti mengembangkan kemampuan dan bentuk kepribadian agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan dari Nabila, jelaskan yang dimaksud pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang sudah terstruktur karena berada bawah tanggung jawab kementerian. Pendidikan formal umumnya memiliki jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini PAUD, pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP, pendidikan menengah SMA, dan pendidikan tinggi universitas. Pertanyaan dari Wanda Faiza, apa yang dimaksud pendidikan Yai Dewantara? Menurut Yai Dewantara sebagai Menteri Pendidikan Negara Indonesia yang pertama mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. Pendapat tersebut dapat dimaknai sebagai usaha untuk membimbing peserta didik sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Harapannya adalah manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Obi Kurniawan. Saya ingin bertanya, jelaskan tujuan fungsi pendidikan dan sebutkan. Silakan. Dan Perkenalkan, nama saya Gena Satri. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud pendidikan non-formal? Pertanyaan dari Yobi, jelaskan itu pendidikan dan sebutkan. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi dan pendidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sabar, kreatif, dan mandiri. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pertanyaan dari Yada Sabitri, apa yang dimaksud pendidikan non formal? Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Baik. Ya, dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.